Good morning, guys. How are you today? I hope all of you are healthy and ready to study English together with me, Ma'am Natalie. And don't forget to stay safe, stay healthy, stay happy, and stay awesome. Okay, for today, we will still talk about narrative text. So we will have a quick review about the definition, purpose, type, and also structure of a narrative text. And we will focus on a writing practice of composing a good narrative text of your own. So, are you ready? Let's go. The same as last week, we will still have the same learning goals as we still study about the same topics. This topic will be studied in 3 weeks. Jadi kita masih akan belajar topik yang sama karena materi ini akan kita pelajari dalam 3 minggu. Jadi tujuan pembelajarannya, learning goals-nya masih sama, yaitu yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial. Kenapa kita harus mempelajari tentang teks narasi? Teks narasi itu digunakan untuk apa? Kemudian unsur kebahasaan, kita pakai unsur kebahasaan yang seperti apa? Lalu struktur teks, text structure, lalu analyzing moral value, menganalisis nilai moral, dan yang terakhir nantinya kalian diharapkan dapat menyusun teks narasi. Minggu yang lalu, we have studied about this, and today we will have a quick review. Kita review sedikit aja ya, biar nggak lupa. A narrative text is a story that tells a true or fictional story that occurs in a specific place and time. Jadi kemarin juga sudah dibahas bahwa narrative text adalah suatu cerita yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi, yang memang benar-benar terjadi, atau yang fictional atau bersifat imaginatif yang terjadi dalam kurun waktu dan tempat yang spesifik, kurun waktu tempat tertentu. Dan di dalam kehidupan keseharian, narration is an essential part of our way of communicating. Sebenarnya kita sering melakukan narration karena pada saat kita menceritakan suatu cerita, ada characters-nya di sana, ada complication-nya di sana, ada resolution-nya di sana. That is a form of narration. Sebenarnya kita sudah melakukan narasi. Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi asalkan dalam cerita yang kalian ceritakan itu ada characters-nya, ada complication-nya, ada resolution-nya, that is a narrative. Lalu narrative text is a kind of text to retell the story in that past tense. Dan biasanya ceritanya ini tentang sesuatu yang sudah terjadi. Bisa dalam bentuk dongeng, bisa dalam bentuk novel, bisa dalam bentuk kejadian nyata, asalkan terjadi di past tense. That is narrative text. And narration means the art of storytelling. Jadi ini adalah salah satu form dari storytelling pada saat kalian menceritakan sesuatu. It means you have delivered a narrative text. Related to our first learning objective about the purpose of a narrative text, the social function of a narrative text. Jadi berhubungan dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang fungsi sosial atau tujuan dari narrative text. Kita review sedikit aja bahwa the purpose of a narrative text is to amuse or to entertain the readers or listeners about a story. Jadi tujuan utama atau fungsi sosial dari teks naratif adalah untuk menghibur atau memberikan entertainment kepada baik itu pembaca, pendengar maupun penikmat akan cerita yang kita bawakan. There are so many types of narrative text and we have discussed them last week. Jadi ada banyak sekali tipe dari narrative text seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. There are stories, and then legend, science fiction, novel, news, biography, fables, myth, historical narratives, journalistic investigation, folklore, personal experience, and
many more. Jadi yang masih agak-agak bingung bisa diputar lagi ya video pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua berkaitan dengan struktur teks dari teks narasi. So it deals with our second learning objectives about the text structure of a narrative text. Dalam suatu narrative text wajib minimal mencakup 3 unsur. Yang pertama adalah orientation. Biasanya di paragraf yang pertama, it's about the setting of place, setting of time, and characters. Lalu di paragraf selanjutnya, you will find complication. It is the presentation of the problems or the obstacles that the characters must face. Jadi mulai ada problemnya, mulai ada konfliknya, lalu diikuti dengan resolution. It is the conclusion of the story. Jadi kesimpulannya, endingnya, happy ending atau sad ending. Ada solusi dari permasalahan yang dialami oleh characters yang ada di dalam narrative text. Lalu yang terakhir, unsur yang keempat, sifatnya optional, mungkin ada di dalam suatu teks naratif, tapi mungkin juga di skip atau dihilangkan, yaitu reorientation or coda or moral value. Ada beberapa teks naratif yang secara tersurat menyebutkan pesan moralnya, menyebutkan kondisi terakhir dari characters yang ada di dalam naratif, tetapi ada juga yang tidak menyebutkan itu, jadi kalian harus berpikir kritis untuk menemukan apa yang bisa kalian dapatkan, nilai moral yang bisa kalian tangkap dari suatu cerita teks naratif. Last week we have discussed 2 samples of a narrative text. Untuk yang kali ini, Ma'am Natalie tunjukkan satu aja. The title is Snow White. And then the first paragraph is the orientation, and then you will have some complications there. Lalu yang terakhir adalah resolution. Untuk narrative text yang ini tidak ada reorientation. Untuk sampel teks naratif dengan reorientation, kalian bisa putar lagi video pembelajaran minggu sebelumnya. Some questions came to me and to the other English teachers about the differences between narrative text and recount text. Jadi masih banyak yang bingung antara perbedaan narrative text dengan recount text karena mirip, serupa tapi tak sama. So let's take a look at 3 aspects. Kita lihat dari 3 aspek ya, tentang social function, language features, and text structure. Dari social functionnya saja sudah sedikit berbeda. Recount text social functionnya adalah to tell stories about past tense. Jadi untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Sedangkan untuk narrative text, the social function is to entertain or to amuse readers or listeners. Jadi jika kalian menceritakan sesuatu di waktu lampau, itu masuk ke dalam recount text. Tetapi kalau recount text kalian tujuannya adalah untuk menghibur pendengar atau pembaca, maka recount text kalian bisa berubah menjadi narrative text. Jadi recount text bisa menjadi narrative text jika fungsi sosialnya, tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, dari language features. Apakah ada perbedaan, Ma'am? No, jadi narrative text dengan recount text untuk language features-nya sama, karena sama-sama menggunakan past tense. Dan terkadang dalam recount text juga menggunakan direct and indirect speech, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam membacakan cerita, membawakan cerita, terkadang kalian menggunakan kalimat langsung, yang langsung diucapkan oleh characters-nya, tetapi terkadang kalian menggunakan indirect speech, yaitu kalimat tidak langsung. Sama, narrative text and recount text sama-sama menggunakan itu. Lalu perbedaannya, selain social function, ternyata narrative text dan recount text juga berbeda dalam hal text structure. Dalam recount text tidak ada text structure khusus. Jadi asalkan cerita itu terjadi di waktu lampau, misalkan kalian menceritakan tentang pengalaman kalian sewaktu liburan di Bali. Last week I went to Bali. There I visited Kuta Beach. We also visited Pura Ulundanu. And then we watch Tari Kecak. Kalian menceritakan tentang apa saja yang kalian lakukan selama di Bali. That is recount text. Jadi cerita tentang sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi kalau kalian menceritakan bahwa
In Bali, when we went to Kuta Beach, our car broke down. Ketika kami sedang dalam perjalanan ke Kuta Beach, ternyata mobil kami mogok, mem. Lalu di sana bla 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 bla. Jadi ada permasalahannya. Di sana ada charactersnya, yaitu kalian dan keluarga kalian, ada complication-nya, kemudian ada resolution, solusi dari permasalahan kalian, maka recount text kalian akan berubah menjadi narrative text. Jadi, jika kalian sekedar menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, that is recount text. Tetapi kalau dalam cerita kalian ada characters, minimal ada orientation, character setting, time and place, lalu yang kedua ada complication, ada permasalahan, lalu ada lalu ada resolution atau solusi dari permasalahan kalian, maka itu disebut dengan narrative text. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini menjawab pertanyaan tentang the differences between narrative text and a recount text. Oke, lalu muncul pertanyaan lagi, Mem, kenapa biasanya kalau kita membahas tentang narrative text selalu hubungannya dengan dongeng? Ya, sebagian besar cerita untuk menghibur memang dalam bentuk dongeng, cerita rakyat. Tetapi di sini saya memberikan pandangan lain bahwa narration text tidak selalu dalam bentuk seperti itu. Narrative text bisa juga dalam bentuk a story. Jadi setidaknya kalian belajar tentang hal baru tentang narrative text. Lalu di sini, for example, kita lihat dari brainstorm dari suatu event. Jadi di sini untuk membantu kalian untuk nantinya menyusun suatu teks narasi, I will give you an example. Ma'am Natalie kasih satu contoh. Jadi di sini ada brainstorm, kita coba brainstorm aja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa mengarahkan kalian untuk membuat satu naratif teks. Di sini important event-nya atau judulnya. Judulnya adalah Diana the Heroine. Jadi ada satu pahlawan yang namanya Diana. Lalu di dalam teks itu, who are the characters? Siapa saja karaktersnya yang ada di sana? Di sana ada karaktersnya satu kembar bersaudara, yaitu twins, yaitu Doni and Diana. Jadi ada Doni dan Diana sebagai sepasang kembar. Lalu where was the setting of the story? Setting tempatnya di mana? Di sekolah. What happened to the characters? Ada apa yang terjadi dengan karakter ini? Ini sudah mulai mengarahkan ke complication, ke permasalahan yang dihadapi oleh characters. They were bullied. Mereka dibully because of their physical appearances. Karena perbedaan fisik antara Doni and Diane, kemudian mereka dijadikan bahan olokan di sekolah. What was the problem? Permasalahannya apa? Puncak dari permasalahan terjadi ketika a boy tossed a girl's glasses for a bad purpose. Ada salah satu teman dari mereka yang sengaja mengambil kacamata salah satu siswa untuk tujuan diolok-olok, untuk tujuan dibully. And it made Diana mad, dan membuat Diana marah. Lalu, what was the resolution? Apa resolusi dari teks narasi ini? Diana got back the glasses, diambil lagi glassesnya, toss them to Doni, lalu dilemparkan ke Doni, dan kemudian face the boys. Jadi dia menghajar si anak-anak yang mengganggu si anak dengan kacamata ini tadi. Lalu di sini, what could you learn from the story masih dikosongkan karena nantinya kita akan coba lihat sama-sama apa yang bisa kita pelajari dari dari cerita teks narasi tentang Diana. From the brainstorm, here goes the complete story. Dari brainstorm yang tadi, kemudian ditulis cerita lengkap naratif teks tentang Doni and Diane, bahwa Doni and Diane were twins, mereka saudara kembar. Although Doni is the older brother, Doni itu yang lebih tua kakaknya, sedangkan Diane itu adiknya, tetapi Diana was always a head taller and 5 kilos heavier. Jadi Diana itu lebih tinggi dibandingkan Doni dan beratnya lebih berat 5 kilo. And the other bad thing, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Diana itu murid yang terbesar di kelasnya, sedangkan Doni is the smallest. Jadi Doni itu adalah yang paling kecil karena mereka satu kelas. Jadi hal itu menjadi bahan bully bagi teman-temannya. Nah, Doni selalu berpikir bahwa dia yang paling terluka, paling menderita karena bulian itu. Dia tidak berpikir, dia melihat bahwa Diana was okay. Diana itu baik-baik saja. Sampai Diana kemudian juga menjadi bahan bully. Diana disebut
sebagai Little Diana. Tapi sebenarnya panggilan itu hanyalah untuk bulian, untuk mengolok-olok, mengejek bahwa Diana itu badannya begitu besar untuk ukuran perempuan, untuk ukuran anak cewek di kelas tersebut. Jadi mereka berdua menjadi bahan bully sampai akhirnya ada satu peristiwa yang menjadi tamparan bagi mereka semua. Peristiwanya apa? Di sini problemsnya sudah mulai berlanjut, problemnya sudah mulai complicationnya sudah mulai bertambah ketika ada new girl yaitu Jenny yang dia wore a thick glasses, pakai kacamata, tapi kacamatanya tebal sekali dan tanpa kacamata itu si Jenny itu hampir tidak bisa melihat apapun. Lalu pada suatu hari at a lunch time di jam makan siang, Diana and Jenny were standing together in line. Jadi Diana dan Jenny itu berjajar berdirinya di kantin. Kemudian salah satu dari murid yaitu David, a student from my class, ran up behind Jenny and snatch her glasses. Jadi dirampaslah itu si kacamatanya si Jenny, kemudian mulai ditos, dimulai secara bergiliran dibawa oleh anak-anak kelas yang lain. Jadi kemudian Donnie watch Diana's face as it was happening. Donnie kemudian dari jauh melihat perubahan muka pada si Diana, mulai kelihatan ada anger-nya, ada kemarahannya melihat hal itu. Jadi teman-teman mereka make fun, mengolok-olok si Jenny, kemudian kacamatanya dijadikan semacam piara bergilir, dioper ke sana kemari. Kemudian klimaks dari complication-nya terjadi saat itu. With one hand, dengan satu tangan, Diana grabbed the glasses from him and with the other hand, she hit him in the face. Jadi dengan satu tangan sama si Diana ini diambil kacamatanya, kemudian dengan tangan yang lain dihajar si David ini di mukanya sampai akhirnya si David terjengkang. Kemudian setelah itu, everyone froze in shock. Semua anak-anak yang lain di kantin itu shock. Until David scream, sampai kemudian David bilang, get her. Ayo pukul dia, pukul si Diana, karena dia sudah memukul si Davidnya. Kemudian setelah itu Diana kelihatan bingung, sampai kemudian dia melihat kepada Donnie, kemudian Donnie bilang, Diana here. Donnie scream, Donnie berteriak, Diana kesini. Kemudian setelah itu, si kacamata ini dilemparkan untuk ditangkap oleh si Donnie. Kemudian karena Diana itu murid terbesar di kelas itu, she faced everyone, dia menghadapi semuanya karena dia memang cukup kuat, jadi dia bisa menghajar semua siswa sampai akhirnya tidak ada siswa satupun yang berani untuk menghadapi Diana lagi. The resolution of the narrative text starts here. Jadi resolutionnya sudah mulai dari bagian ini. Donnie brought the glasses over and gave them to David. Lalu Donnie yang membawa kacamata itu datang ke David, kemudian bilang, say sorry and give Jenny back the glasses. David, ayo ucapkan permintaan maaf kepada Jenny dan kembalikannya. He told David. The naughty boy said nothing. Si David kemudian nggak bilang apapun. Diana kemudian glared over him and said, say you are sorry and give her back her glasses. Kemudian Diana mengatakan hal yang sama. Ayo minta maaf sama Jenny, kembalikan kacamatanya. As she dragged him over to Jenny, sambil diseret itu si David menuju ke hadapannya si Jenny. Kemudian, sorry, said David as he handed her glasses. Jadi, David kemudian meminta maaf sambil mengembalikan lagi glassesnya. Jenny took them and her eyes round with shock. Lalu mulai dipakai lagi oleh si Jenny. Someone started clapping at that time. Pada saat itu, ada seseorang yang mulai bertepuk tangan. It was quiet at first. Pertamanya, cuma satu orang yang bertepuk tangan, tapi akhirnya hampir semua anak di situ ikut bertepuk tangan, and the day marked a change for them all. Pada saat itu, hari di mana segala sesuatunya mulai berubah. Jadi, what could you learn from the story? Apa yang bisa kalian ambil? Nilai moral apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Bahwa the first one, bullying is not good at all. Bullying itu tidak bagus sama sekali. Lalu kira-kira apa yang bisa kita ambil? Yang kedua,
If you see your friend need help, jika kalian lihat ada teman yang butuh bantuan, maka what should you do? Stay quiet or help your friend? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Apakah diam aja supaya tidak ikut-ikutan dibully atau ikut membantu? At least jika kalian tidak bisa membantu, maka report it. Laporkan kepada seseorang supaya ada orang lain yang bisa membantu. Jadi never ever support bullying. Okay, jangan pernah kalian mensupport bullying. Bullying is not good at all, so it should be stopped. Now we come to the writing practice. What was your most important event? Coba kita ingat-ingat lagi, apa salah satu cerita yang penting dalam hidup kalian? Lalu yang kedua, brainstorm your story by completing the chart. Ma'am Natalie akan berikan chart yang sama dengan yang tadi, itu untuk membantu kalian menulis narrative text. You can use this chart to help you composing your narrative text. Kalian bisa gunakan chart ini untuk membantu kalian membuat brainstorm, membuat kerangka untuk teks narasi kalian nantinya. Tentukan dulu yang pertama adalah important event-nya. Kira-kira judulnya apa? Kalian mau ngangkat cerita tentang apa? Lalu who are the characters? Siapa saja karakter yang terlibat dalam cerita kalian. Boleh nggak Mem menceritakan tentang pengalaman sendiri? Boleh banget. Boleh nggak Mem menceritakan tentang pengalaman sepupu saya, saudara saya, teman saya? Oke, kalian boleh cerita tentang siapapun. Tentukan karakter yang ada di sana. Setelah itu, where was the setting of the story? Jadi, coba kalian ingat-ingat lagi setting waktunya. Kapan, setting tempatnya di mana, what happened to the character. Ini membantu kalian mengarahkan ke problem atau ke complication. Lalu deskripsikan secara detail what was the problem, apa saja problem yang ada di sana. Lalu what was the resolution, apa resolusinya, apa solusinya, endingnya seperti apa, happy ending atau sad ending. Dan yang ini wajib, Ma'am Natalie minta kalian wajib menuliskan what could you learn from the story, moral lesson-nya, supaya paling tidak teman-teman kalian yang membaca nantinya tahu bahwa ada makna di baliknya, ada pesan moral yang ingin kalian sampaikan. This is your assignment for this week. Jadi ini adalah tugas writing practice yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu ini. Based on your brainstorm, write your own narrative text in minimally 200 words. Jadi berdasarkan brainstorm yang tadi sudah kalian tuliskan dalam chart, yang wajib dikumpulkan bukan brainstormnya, tetapi narrative text kalian yang terdiri dari minimal 200 kata. 200 kata itu sekitar 3 paragraf pendek, jadi tidak perlu terlalu banyak. Minimal 200 kata saja, lebih banyak lagi lebih baik. And use English. Ini pelajaran bahasa Inggris, jadi narrative text-nya juga ditulis dalam bahasa Inggris. Jangan lupa gunakan past tense. And please do it yourself. Do not googling. Jangan googling karena ini pengalaman masing-masing. Jadi pastinya tidak bisa googling, harus dikerjakan sendiri. I'm sure you can do it. Pasti bisa. Dicoba, pasti kalian bisa. If you find difficulties, do not hesitate to call me at any time. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Ma'am Natalie kalau ada kesulitan, ada pertanyaan, pasti akan dibantu. Tuliskan narrative text kalian di buku, di foto, lalu upload di Google Classroom. And good luck! As usual, Ma'am Natalie selalu menutup pembelajaran dengan words to remember, kata-kata bijak. Kali ini, Ma'am Natalie ingin mengatakan bahwa a smooth sea never made a skillful sailor. Lautan yang tenang tidak akan bisa menciptakan pelaut-pelaut yang tangguh. Demikian juga kalian, kalau dalam pembelajaran tidak ada tantangannya, kalau dikasih tugas kalian cuma googling, tidak mau mencoba, maka kalian tidak bisa menjadi skillful sailor.
Jadi buktikan kalian bisa menghadapi tantangan yang diberikan oleh Ma'am Natalie. Coba dikerjakan, kalau nggak bisa tanya, nantinya Ma'am Natalie harap Ma'am Natalie di akhirnya nanti akan berjumpa dengan skillful sailor. Okay, I guess that's the end of our teaching and learning. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat, and good luck for your writing practice. Kita ketemu lagi minggu depan. Goodbye. See you.